Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari, NPM 216111010 dari kelas B S1 Manajemen. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang dana pensiun. Apa sih yang dimaksud dengan dana? Dana yaitu himpunan dari uang dalam jumlah tertentu, dalam bentuk tunai maupun non tunai. Dan pensiun yaitu hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun atau sudah memasuki usia pensiun. Dana pensiun adalah dana yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi peserta ketika mencapai umur pensiun, cacat, atau meninggal dunia. Selanjutnya yaitu perusahaan dana pensiun, yaitu perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan atau memberikan pendapatan karyawan peserta pensiun dengan perjanjian tertentu. Tujuan umum program pensiun dibagi menjadi dua, dilihat dari segi ekonomi dan segi sosial. Dari segi ekonomi, merupakan upaya pemberi kerja atau perusahaan untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi atau produktivitas yang diharapkan dapat mengembangkan perusahaan. Dari segi sosial, yaitu merupakan wujud tanggung jawab sosial pemberi kerja atau perusahaan kepada karyawan ketika tidak mampu lagi bekerja atau kepada keluarga pada saat karyawan meninggal dunia. Tujuan dana pensiun bagi karyawan yaitu ada dua. Satu, kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang atau masa pensiun. Dua, memberikan rasa aman dan motivasi kerja. Selanjutnya, tujuan dana pensiun bagi lembaga pengelola dana pensiun. Satu, mengalokasikan dana pensiun dalam kegiatan investasi. Dua, turut membantu dan mendukung program pemerintah. Selanjutnya, klasifikasi dana pensiun dibagi menjadi tiga, yaitu dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun lembaga keuangan, dan dana pensiun berdasarkan keuntungan. Selanjutnya, program pensiun dibagi menjadi dua, program pensiun iuran pasti dan program pensiun manfaat pasti. Program pensiun iuran pasti ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan ke rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Yang kedua, program pensiun manfaat pasti ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lainnya yang bukan merupakan program iuran pasti. Selanjutnya, jenis-jenis pensiun. Yang pertama, pensiun normal, pensiun yang diberikan untuk karyawan yang sudah mencapai usia pensiun. Yang kedua, pensiun dipercepat, pensiun yang diberikan kepada kondisi tertentu. Yang ketiga, pensiun ditunda, pensiun kepada karyawan yang minta pensiun sendiri saat usia belum mencapai usia pensiun. Yang keempat, pensiun cacat, pensiun yang diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan atau dianggap tidak mampu untuk bekerja lagi. Yang selanjutnya yaitu asas-asas dana pensiun. Yang pertama, asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Yang kedua, asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Yang ketiga, asas himpunan, bimbingan dan pengawasan. Yang keempat, asas penundaan manfaat. Yang kelima, asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.